Siapa yang beruntung dari penghapusan Kiai Hasyim dan Gus Dur dari Kamus Sejarah? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan sang cucu Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 dan 2. Namun, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan bahwa penghapusan Kiai Hasyim bukanlah kesengajaan. Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri. Jelas Farid. Apakah masalahnya lantas selesai setelah klarifikasi tersebut? Ternyata tidak. Penghapusan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan alasan kesalahan entry adalah sesuatu yang aneh. Kejanggalan lainnya adalah naskah buku tersebut ditulis pada 2017 saat Muhadjir Effendi yang notabene Muhammadiyah jadi Mendikbud. Belum lagi foto Kiai Hasyim dan Gus Dur ada di sampul buku. Apakah masuk akal bahwa Kemendikbud teledor memasukkan dua tokoh penting dan keduanya sama-sama dari NU? Boleh jadi keteledoran tersebut berusaha memprovokasi NU dan Muhammadiyah. Pertanyaannya, siapa aktornya dan siapa yang paling diuntungkan dalam polemik penghapusan Kiai Hasyim? Protes Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Andi Najmi Fuaidi, yang meminta Kemendikbud menjatuhkan sanksi pada pihak yang terlibat pembuatan kamus tersebut. Pondok Pesantren Tebu Ireng pun merespon bahwa masalah ini bukan sekedar salah atau alpa belaka. Apakah penghapusan Kiai Hasyim benar-benar sudah terstruktur? Ada unsur kesengajaan untuk melenyapkan tokoh-tokoh yang sudah berjibaku untuk negeri? Itu satu persoalan. Sungguh pun demikian, yang paling penting kita sorot bukanlah respon Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitoh Nahdiyah, Haji Cecep Muhammad Yasin maupun Nahdiyin lainnya, melainkan respon non-Nahdiyin yang menyinyalir kesalahan tersebut sebagai ulah PKI. Penghapusan Kiai Hasyim ulah PKI? Tim penyusun buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 dan 2 adalah Dian Andika Winda, Dirga Fawaki, Gamal Satya Muhammad, Saleh As'ad Jamhari, Tengku Reza Fadeli, dan Tirmizi. Buku juga disertai dua pengantar. Pertama, pengantar dari Direktur Sejarah Triana Wulandari dan kedua dari Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Siapa orang-orang tersebut dan secara khusus siapa Hilmar Farid? Bagaimana dengan rumor bahwa ia adalah aktivis PRD yang pro PKI? Menurut Wulandari, penyusunannya bertujuan untuk memudahkan akses informasi kesejarahan sulit yang kerap muncul dalam teks-teks buku pelajaran sejarah, sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Andai saja Ketua Umum NU, Sirkel Gatot Priyo Utomo, tidak mengungkapkan pemanfaatan Kiai Hasyim dan Gus Dur hanya di sampul belaka, mungkin kamus tersebut akan terus beredar tanpa disadari muatan polemisnya. Dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 dan 2, masing-masing jilid memuat informasi kesejarahan yang meliputi nama tokoh, peristiwa, dan istilah yang tersusun secara alfabetis. Jilid 1 memuat daftar informasi kesejarahan pada kurun waktu 1900 hingga 1950, yakni pada masa pembentukan negara, Nation Information. Sementara Jilid 2 memuat daftar informasi kesejarahan pada kurun waktu 1951 hingga 1998, yakni pada masa pembangunan negara, Nation Building. Sementara Gus Dur absen, Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais justru luput dari kealpaan. Padahal Ba'asyir merupakan sosok mantan narapidana kasus terorisme yang menolak teken ikrar setia pada ideologi Pancasila dan NKRI.
Secara abjad juga ketiga nama tersebut berdekatan, sama-sama di entry di huruf A, dan seharusnya jika Gus Dur tidak sengaja alpa, maka ia juga harus alpa dari penggunaan melengkap sejarah. Apalagi sejarah tersebut adalah sejarah Megawati, sangat tidak logis. Benarkah kekhawatiran Gus Yassin bahwa Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid itu aktivis PRD, condong ke ekstrim kiri, atau dengan istilah lain simpatisan PKI? Dari sinilah siapa yang beruntung dari penghapusan Kiai Hasyim dan Gus Dur dari kamus sejarah tersebut. Terangnya itu jadi polemik provokatif. Tendensi provokasi. Respon Nahdliyin tentang penghapusan Kiai Hasyim dan Gus Dur dari kamus sejarah sangat normal. Yang perlu dipertanyakan adalah respon tokoh yang dalam rekam jejaknya ia bukan NU dan bukan simpatisannya. Ada segelintir tokoh yang selama ini kontras dengan narasi NU tiba-tiba membela Kiai Hasyim dengan satu narasi, kebangkitan PKI. Apa tujuannya? Sudah beralih jadi Nahdliyin? Atau hanya memanfaatkan momentum untuk memojokkan rezim? Mereka ini yang sangat beruntung dari polemik penghapusan Kiai Hasyim dari kamus sejarah. Tetapi kalau ditelusuri, bukan keabsenan Kiai Hasyim yang mereka kritisi, melainkan justifikasi narasi PKI yang mereka mainkan. Dengan begitu Kemendikbud yang merupakan bagian dari rezim tercitrakan negatif di masyarakat dan permainan mereka berhasil. Siapa mereka? Tidak perlu diungkapkan secara gamblang, cukup kita memahami siapa yang selama ini frontal melalui isu PKI. Terlepas dari apakah benar Hilmar Farid itu aktivis PRD yang pro PKI atau tidak, penghapusan Kiai Hasyim dengan Gus Dur secara bersamaan adalah kesalahan yang terstruktur. Sekalipun ada klarifikasi mengenai kealpaan yang tidak sengaja, bukan dalam rangka membelokkan sejarah, kritik merupakan konsekuensi logis karena memang memiliki sejumlah kejanggalan. Mengapa? Karena ketidakakuran mereka ditunggu-tunggu. Yang menunggunya ternyata adalah pihak yang anti NU dan anti pemerintah. Merekalah yang paling beruntung dari semua polemik, termasuk polemik penghapusan Kiai Hasyim dan Gus Dur dari kamus sejarah.